Assalamualaikum Sobat Nusantara. Tabir gelombang hutang pemerintah Indonesia pada tahun 1949, 1950, dan 1959 kepada rakyat Aceh dalam bentuk obligasi. Awalnya adalah Nyak Sandang dari Aceh Jaya yang melalui media mengungkap bahwa dirinya masih menyimpan bukti hutang pemerintah Aceh kepada ayahnya yang memberi hutang Rp100 kepada pemerintah Indonesia pada 1950, yang kala itu disebut sangat membutuhkan pinjaman konsolidasi. Nah, Sobat Nusantara, yuk langsung disimak cuplikan dalam tayangan berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik lainnya dari Firepower. Sampai kini, dari wilayah barat dan selatan Aceh setidaknya sudah muncul 6 ahli waris, yaitu Maksun dengan obligasi Rp4.500, A Mukti dengan obligasi Rp4.600, Lina dengan obligasi Rp1.500, Tarmizi dengan obligasi Rp800, M Syakur dan Zaini yang memegang bukti obligasi Rp100. Sebelumnya juga muncul obligasi dari warga Lamno, Aceh Jaya, Nyak Sandang dengan jumlah hutang Rp100. Nyak Sandang satu-satunya pemegang surat obligasi yang sudah bertemu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dari Banda Aceh, hadir Nurliana dengan bukti 7 lembar bukti obligasi asli bernilai total Rp33.100, dengan rincian 3 lembar bernilai Rp10.000, 3 lembar bernilai Rp1.000, dan 1 lembar bernilai Rp100. Pada lembar obligasi berbentuk seperti lembar piagam atau ijazah, tercantum pinjaman konsolidasi 1959 dengan tenor 45 tahun. Dari Aceh Besar, warga desa Tanjung Pagar Air Aceh Besar, Muhammad Gade Ibrahim, 52 tahun, mengaku mempunyai surat obligasi pemerintahan Indonesia keluaran tahun 1950 yang ditinggalkan oleh kakeknya, Tengku Ahmad dari Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, dan sang ayah bernama Ibrahim Ahmad. Sementara dari Pidi, Laweng, ada Ibrahim Laweng yang menyimpan fotokopi obligasi keluaran tahun 1950. Satu obligasi atas nama ayah dan kakeknya, Keci Abdullah dengan nilai sumbangan Rp5.600. Sedangkan satu lagi atas nama ayahnya, Sulaiman bin Abdullah dengan nilai Rp3.000. Di kedua obligasi itu tertulis tanggal 22 Agustus 1950. Total nilai sumbangannya sangat fantastis, Rp8.600. Dari Aceh Tengah, dalam sebuah catatan berjudul Aceh Tengah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang ditulis oleh M. Arif Amiruddin dan Mahmud Ibrahim, mencatat ada gelombang pengumpulan dana yang disebut untuk keperluan pembelian pesawat Selawah RI 001 dan Selawah RI 002 melalui penjualan obligasi, dan itu terjadi selama 2 bulan pada Juni hingga Juli 1948. Disebutkan, kegiatan penggalangan dana masyarakat itu dilakukan oleh Gabungan Saudagar Aceh atau GASIDA, cabang Aceh Tengah yang dikoordinir oleh Toki Hasan Bandung, Abdul Wahab Sujud, Aman Jernih, Aman Yusuf, Abdul Wahab Aman Syekh Benu, Abdul Wahab Nurdin, dan diketuai oleh TM Ali Panglima Polim. Sejauh ini baru muncul suatu alasan untuk apa pemerintah Indonesia berhutang uang kepada rakyat Aceh. Alasan itu disebut untuk pembelian pesawat terbang, suatu alasan yang dalam konteks kekinian mirip dengan keperluan pemerintah Aceh, yang berharap mendapat anggaran dari APBA untuk keperluan pembelian 2 pesawat terbang, yang ternyata dicoret oleh tim Mendagri, atau yang oleh pemerintah Aceh disebut memilih untuk menunda setelah Gubernur Aceh menerima ragam masukan. Alasan berhutang kepada rakyat Aceh untuk pembelian pesawat wajar muncul karena selama ini banyak kisah yang dibentangkan seputar pidato Soekarno saat berkunjung ke Aceh pada Juni 1948. Pasca kemerdekaan, posisi kedaulatan Indonesia masih dalam ancaman Belanda. Melalui dukungan tentara sekutu, disebut Belanda masih berhasrat untuk kembali menguasai Indonesia. Tentu saja, pihak Indonesia tidak tinggal diam. Namun untuk melakukan konsolidasi ke dalam negeri hingga ke luar negeri, pemerintah Indonesia yang baru saja memerdekakan diri membutuhkan transportasi udara, yaitu pesawat terbang.
Sayangnya, sebagai negara yang baru merdeka, tidak memiliki dana yang cukup untuk pengadaan pesawat. Inilah alasan kenapa Soekarno disebut datang langsung ke Aceh untuk melakukan penggalangan dana. Singkat kata, dari hasil penggalangan dana rakyat Aceh itulah terbeli pesawat RI-001. Inilah hasil dari kunjungan 3 hari Soekarno di Aceh sejak 15 Juni 1948. Kala itu, Soekarno melakukan pertemuan dengan gubernur militer Abu Daud Ber'e di Hotel Aceh, samping Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Disinilah hadir kisah Presiden Republik Indonesia pertama itu menangis, mengiba agar rakyat Aceh membantu dana pembelian pesawat. Saya tidak akan makan malam ini kalau dana untuk itu tidak terkumpul, kata Soekarno dalam pertemuan yang disebut diselenggarakan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA. Diceritakan juga, sebelum Soekarno kembali ke Jakarta, di lapangan Malam Padang sudah berkumpul banyak rakyat Aceh, khususnya kalangan pemuda. Soekarno hadir dan menyampaikan orasinya yang berapi-api. Aku meminta kepadamu, hai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, ulama-ulama, saudara-saudara, anak-anakku dari angkatan perang, segenap pegawai, segenap rakyat jelata yang berkumpul di sini, di seluruh daerah Aceh. Marilah kita terus berjuang, kata Soekarno pada masa itu. Soekarno disebut tidak hanya menyentuh kalangan rakyat, tapi juga menyentuh lubuk hati Daud Ber'e yang dipanggilnya kakak, dan mengatakan, saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hanya saja, dalam dialog ini pula tercatat momentum yang kemudian menarik garis pisah antara Aceh dan Indonesia. Dalam dialog tersebut, Daud Ber'e meminta agar Soekarno menjadikan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dengan bukti, bukan sekedar dengan pernyataan kesediaan. Hanya saja dengan ragam cara, Soekarno disebut memilih hanya menyatakan dukungannya melalui lisan, bukan melalui bukti bertanda tangan. Kehadiran Soekarno ke Aceh tidak terlepas dari keadaan Indonesia pasca kemerdekaan. Sebagaimana diketahui, problem Indonesia pasca kemerdekaan tidak hanya masih lemah secara ekonomi. Salah satunya akibat blokade Belanda terhadap ekspor Indonesia. Dan yang lebih parah adalah Belanda masih berminat merongrong Indonesia dan ingin kembali menjajah melalui dukungan sekutu Inggris yang diboncengi Nica. Dalam rentan 1948 hingga 1950, Indonesia masih berurusan dengan Belanda. Belanda bahkan sempat menjadikan Indonesia menjadi bagian dari Belanda melalui Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, yang dihasilkan melalui konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Posisi RIS akhirnya bisa dibubarkan. Salah satu alasan yang disebut karena pemerintah Indonesia masih memiliki wilayah, yaitu Aceh. Disinilah hadir sebutan Aceh sebagai daerah modal. Tanpa Aceh, maka nyaris tidak punya alasan bagi tuntutan membubarkan Republik Indonesia Serikat di bawah kontrol Belanda. Untuk diketahui, pasca perjanjian Renville pada tahun 1948, posisi Indonesia terkepung oleh daerah kekuasaan Belanda, kecuali Aceh dan Yogyakarta. Dalam sebuah catatan yang disebut wawancara dengan tokoh Aceh, M. Nur L. Ibrahim, disebutkan bahwa rakyat Aceh cukup banyak dukungannya kepada pemerintah Indonesia. Disebutkan, rakyat Aceh mengumpulkan straight dollar untuk biaya kantor perwakilan Indonesia di Singapura, untuk kedutaan besar RI di India, serta biaya untuk LN Palar, duta besar Indonesia pertama di PBB, pada tahun 1950 hingga 1953 di New York. Jumlah uang hasil dukungan rakyat Aceh diperkirakan sangat besar. M. Nur L. Ibrahim menyebut beberapa contoh. Selama Oktober hingga Desember 1949, terkumpul 500.000 straight dollar untuk keperluan pemerintah. Kemudian rakyat Aceh mengumpulkan lagi 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah. Saat itu, pemerintah sudah nyaris bangkrut. Uang yang diperkirakan sebesar 500.000 straight dollar itu, menurut catatan M. Nur L. Ibrahim, antara lain dipakai untuk angkatan bersenjata sebanyak 250.000 straight dollar, kantor pemerintahan Indonesia sebanyak 50.000 straight dollar, pengembalian pemerintah Republik Indonesia dari Jogja sebanyak 100.000 straight dollar, dan 100.000 straight dollar diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. Menurutnya, masih banyak lagi pengeluaran lain, tapi tidak semuanya tercatat. Terkait obligasi sendiri disebut sebagai hasil seruan Daud Ber'e yang mengajak rakyat Aceh membeli obligasi dengan alasan pemerintah Indonesia sedang bangkrut.